Selamat pagi sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus. Sudahkah para sahabat mengasihi orang lain hari ini? Embun pagi hari ini, Rabu 11 Maret 2026, membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan bersama saya, Pendeta Esa Sucahyo dari GKJ Jatimulyo, Yogyakarta. Adapun tema embun pagi saat ini adalah mawas dengan adil. Berdasar dari Injil Yohanes pasal 7 ayat 14 sampai dengan 31, dilanjutkan ayat 37 sampai dengan 38. Sahabat Petra yang terkasih, mari sebelum kita memulai renungan embun pagi hari ini, kita datang kepada Tuhan dalam doa. Ya Tuhan Allah yang penuh dengan kasih, di pagi hari yang Engkau anugerahkan ini, kami datang dengan hati yang rindu mendengarkan firman-Mu. Terangilah pikiran kami agar mampu menghayati kehendak-Mu. Lembutkan hati kami agar bersedia diubah oleh kebenaran-Mu. Jauhkan kami dari sikap tergesa-gesa dalam menilai, dan ajar kami memiliki hati yang bijaksana serta adil dalam memandang sesama. Biarlah firman-Mu pada pagi ini menjadi embun yang menyegarkan jiwa kami, menguatkan langkah kami menjalani hari bersama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, akan saya bacakan Injil Yohanes pasal 7 ayat 14 sampai dengan 31, dilanjutkan ayat 37 sampai dengan 38. Yang demikian. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, "Bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar?" Jawab Yesus kepada mereka, "Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku?" Orang banyak itu menjawab, "Engkau kerasukan setan. Siapakah yang berusaha membunuh engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Hanya satu perbuatan yang kulakukan dan kamu semua telah heran. Jadi, Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita, dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil." Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di bait Allah,
ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Tetapi di antara orang banyak itu, ada banyak yang percaya kepadanya, dan mereka berkata, "Apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mukjizat daripada yang telah diadakan oleh Dia ini?" Dan pada hari berakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Hosiana. Amin. Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari seringkali menjadi waktu yang tenang untuk merenung, menikmati udara yang masih sejuk. Pikiran belum terlalu penuh dengan kesibukan. Namun jika kita jujur, seringkali hati kita sudah dipenuhi oleh banyak penilaian tentang orang lain. Ada orang yang kita lihat sekilas, lalu kita langsung memberikan cap atau label. Melihat cara berpakaian seseorang, kita langsung menilai kepribadiannya. Mendengar cerita sepihak, kita merasa sudah mengetahui kebenaran seluruhnya. Padahal sahabatku, hidup manusia tidak pernah sesederhana kesan pertama. Seringkali kita menilai berdasarkan apa yang tampak di permukaan, bukan berdasarkan kebenaran yang sesungguhnya. Kita menilai cepat, tetapi memahami dengan lambat. Di zaman sekarang ini, hal itu bahkan semakin mudah terjadi. Informasi datang begitu cepat melalui percakapan, berita, atau media sosial. Dalam hitungan detik, orang bisa menjadi hakim atas orang lain. Namun pertanyaannya adalah, apakah penilaian kita selalu adil? Atau jangan-jangan kita hanya menilai dari apa yang terlihat, bukan dari apa yang benar? Dalam bacaan kita hari ini, Tuhan Yesus menghadapi orang-orang yang juga cepat menilai. Mereka menilai Tuhan Yesus tanpa benar-benar memahami siapa Dia. Di tengah situasi itu, Tuhan Yesus mengatakan satu kalimat penting yang menjadi inti renungan kita. Di Yohanes 7 ayat 24 dinyatakan, "Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil." Sahabatku, kalimat ini mengingatkan kita bahwa melihat tidak selalu berarti memahami, dan menilai tidak selalu berarti mengetahui kebenarannya. Sahabat terkasih, peristiwa dalam Yohanes pasal 7 terjadi ketika Tuhan Yesus datang ke Yerusalem pada hari raya Pedok Daun. Pada waktu itu banyak orang memperbincangkan Dia. Ada yang berkata, Tuhan Yesus orang baik. Ada yang berkata, Ia menyesatkan. Ada yang heran bagaimana Tuhan Yesus bisa mengajar dengan begitu bijaksana tanpa pernah belajar di sekolah para rabi. Pendapat tentang Yesus sangat beragam. Namun sebagian besar orang sebenarnya hanya melihat dari luar. Tuhan Yesus selalu menjelaskan bahwa ajarannya bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari Allah yang mengutus Dia. Artinya, Tuhan Yesus tidak sedang mencari popularitas. Ia sedang menyampaikan kehendak Allah.
Namun orang-orang tetap sulit menerima hal itu, karena mereka sudah memiliki penilaian sendiri sebelumnya. Disinilah Tuhan Yesus berkata, "Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil." Kalimat ini sangat dalam maknanya. Menghakimi menurut apa yang nampak berarti menilai berdasarkan kesan luar, penampilan, latar belakang, rumor, atau persepsi pribadi. Sedangkan menghakimi dengan adil berarti berusaha memahami kebenaran secara utuh. Keadilan selalu membutuhkan kerendahan hati. Seseorang yang merasa sudah tahu segalanya biasanya sulit bersikap adil. Tetapi orang yang rendah hati akan bersedia mendengar, memahami, dan mempertimbangkan. Sahabat Petra yang terkasih, di bagian akhir bacaan ini, Tuhan Yesus berkata pada hari terakhir perayaan, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Dan Yohanes menjelaskan bahwa yang dimaksud Yesus adalah Roh Kudus yang akan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Mengapa bagian ini penting? Karena untuk melihat dengan adil, manusia tidak cukup hanya menggunakan logika. Kita juga membutuhkan hati yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Tanpa Roh Tuhan, manusia mudah dikuasai oleh prasangka, emosi, dan kepentingan pribadi. Namun ketika Roh Kudus bekerja di dalam hati kita belajar melihat orang lain dengan cara yang berbeda. Kita belajar melihat lebih dalam daripada sekadar permukaan, memahami lebih luas daripada sekadar cerita sepihak, dan menilai dengan kasih bukan dengan prasangka. Seringkali masalah dalam relasi manusia sebenarnya bukan karena fakta yang salah, tetapi karena cara melihat yang tidak adil. Seseorang bisa salah dipahami. Seseorang bisa dihakimi sebelum diberi kesempatan menjelaskan. Seseorang bisa dilabeli tanpa pernah benar-benar didengar. Padahal setiap manusia memiliki cerita yang tidak selalu terlihat dari luar. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan, jangan menghakimi dari apa yang nampak. Karena apa yang nampak seringkali bukan seluruh kebenaran. Hari ini kita dapat mempraktikkan firman Tuhan dengan langkah sederhana. Sebelum menilai seseorang, berhentilah sejenak dan bertanya dalam hati, apakah saya sudah melihat seluruh kebenaran? Belajarlah mendengar sebelum menilai. Belajarlah memahami sebelum menyimpulkan, dan mintalah Tuhan menuntun hati kita dengan Roh-Nya. Karena orang yang hidup dalam Roh Tuhan, Roh Kudus, akan belajar melihat sesama bukan dengan mata prasangka, tetapi dengan mata kasih. Kiranya pagi ini firman Tuhan menjadi embun yang menyejukkan hati kita, sehingga dalam langkah kita hari ini kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih adil, dan lebih penuh kasih dalam memandang sesama. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari bersama kita berdoa dalam doa penutup. Ya Tuhan, Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih karena melalui firman-Mu, Tuhan mengingatkan kami untuk tidak mudah menghakimi berdasarkan apa yang tampak, tetapi belajar memandang dengan hati yang adil. Ampuni kami ya Tuhan, jika selama ini kami sering terburu-buru menilai orang lain, dipenuhi prasangka,
atau tidak mau memahami sesama dengan sungguh. Bersihkan hati dan pikiran kami dari sikap yang tidak berkenan kepadamu. Tuntun kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar dalam setiap perjumpaan dengan orang lain, kami memiliki hati yang bijaksana, sabar, dan penuh dengan kasih. Di dalam nama Kristus Tuhan, kami menyerahkan hidup kami. Amin. Demikian renungan Embun Pagi dari Radio Petra hari ini, para sahabat terkasih. Tetaplah berjalan bersama dengan Roh Kudus, sebab di dalam Dia kita semua dikuatkan. Tuhan memberkati kita. Selamat menjalani hari dengan damai. Saya, Pendeta Esa Sucahyo dari GKJ Jatimulyo, mohon diri.